Jadi dari teman-teman tunanetra nih, Ya. terutama Pak Nur Zaman, Ya. ada nggak pilihan nih buat calon presiden Pak? Bebas aja kita ngomong nih. Ya. Ya nggak apa-apa, kita Baik. ngobrol aja gitu. Kira-kira yang bagaimana kriterianya? Tentu Presiden yang bisa gini, baca gitu. Quran, Ya. atau presiden yang bisa pidato, Ya. atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa nusallimu rasul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Nurul Qalbi dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan rezekinya baik semuanya. Alhamdulillah, di channel Nurul Qalbi kembali lagi bersama saya Adi, serta dengan narasumber kita Bapak Ustadz Nur Zaman. Apa kabar Ustadz Nur Zaman? Alhamdulillah baik. Iya, baik ya Pak. Jadi sahabat Nurul Qalbi dan teman-teman semua, hari ini kita akan membahas, akan mengulas pandangan atau perspektif orang yang tidak melihat dalam politik. Ya, ada narasumber kita Pak Nur Zaman. Bagaimana Pak? Kita ngobrol-ngobrol politik nih Pak, Ya, yang boleh. biasanya kadang-kadang cuma kesehatan ya, pijit Ya. atau apa Pak? Ya silakan Pak Nur Zaman. Kira-kira biar teman-teman kita tahu bahwa orang yang tidak bisa melihat tetapi melihat politiknya dengan hatinya, dengan ketulusan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya berbincang bersama Ustadz Adi dan Mas Dedi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pandangan politik bagi orang-orang yang tak bisa memandang. Tapi memang kali ini kan ini adalah pesta 5 tahunan yang memang adalah rakyat mutlak memiliki kekuasaan, namun harus didelegasikan kepada memang calon pemimpin kita. Sehingga ya pandangan saya pribadi bahwa sebagai seorang warga bangsa yang taat kepada undang-undang harus ikut berperan aktif untuk turut serta meramaikan politik ataupun memberikan mandat ini kepada calon pemimpin kita, gitu Mas Ustaz. Ya, pesta ini kan namanya pesta ya Pak, 5 tahun sekali. Betul. Berarti pesta harus meriah dong. Oh betul. Iya, harus rakyat meriah. juga harus berasa gembira. Iya, harus gembira. Ini harus gembira, tetapi setelah pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya kan teman-teman yang tidak bisa memandang, melihat dengan sempurna gitu Pak. Apakah ada perubahan dari dulu gitu sampai sekarang nih, pemilu yang sampai sekarang gitu? Ya, perubahannya kita bisa melihat, bisa merasakan bahwasannya kita tetap saja meskipun kemarin kita adakan tahun 2019, tapi sampai dengan detik ini bukan makin baik, tapi kita merasakan makin sulit. Sulitnya bagaimana Pak? Sulit tuh. Sulit dalam sebuah kenyataan bahwasanya kita yang tadinya sedikit lebih mudah menjalankan pekerjaan kita ataupun aktivitas apa saja yang dapat kita lakukan, tapi saat ini kalau untuk keseharian kita bukan makin berubah baik, tapi makin berubah menjadi terpuruk gitu ya. Yang tadinya misalnya mereka bergerak di bidang terapis, teman-teman tunanetra yang ada saat ini bergeser menjadi pedagang. Pedagang pun sekarang susah lakunya karena orang-orang lain, masyarakat yang lain juga sulit dalam mencari penghasilan, sehingga ya untuk membeli dagangan teman-teman ini juga mikir-mikir gitu loh Pak Ustadz tadi. Oh iya, berarti kemarin waktu milih nyoblosnya benar gak ini? Ya teman-teman kan ada pendampingan. Betul. Jangan-jangan nih Pak,
milihnya nomor berapa gitu, dicoblosin nomor berapa, pendampingnya kenal apa enggak? Ini memang agak-agak perlu kita pikirkan dengan seksama ya, karena kalau pendampingannya itu diberikan dari TPS ya kita masih sanksi lah, karena kan kita nggak ngerti itu yang misalnya kita pengen nyoblos nomor sekian tapi kita dicobloskan nomor sekian, mau milih nama si fulan nanti dipilihkan si fulan. Nah kan kita nggak tahu ini, kalau mau membaca lama masalahnya. Memang nggak boleh tuh Pak Nurjaman ya, misalkan dari keluarga gitu, nggak boleh. Kebetulan boleh, sebenarnya dalam undang-undangnya boleh. Kalau saya pribadi, saya membawa pendamping anak saya. Dan kalau misalnya dari TPS-nya nanti bertanya, ya saya jawab, saya lebih yakin dengan pendamping yang saya bawa daripada harus didampingi oleh yang disediakan dari TPS. Kalaupun TPS berkeras untuk mendampingi, berarti semua perwakilan partai yang ada harus ngikut masuk ke TPS-nya. Disampaikan begitu Pak, ya, Pak Nurjaman. Kalau saya selalu sampaikan seperti itu, sehingga dia juga akhirnya memberikan kesempatan kepada saya dan anak saya. Ya semoga ini didengar nih Pak sama petugas-petugas TPS di seluruh Indonesia. Amin, harapannya seperti itu. Amin. Ya. Nah emang boleh Pak disebut amin tuh Pak? Lah, amin itu kan ya Allah kabulkanlah ya artinya. Kalau sekarang kebetulan kok amin diaminkan, nah itu sudah lain lagi ceritanya. Kan ada sekarang Pak nih, katanya ada calon presiden kita, Ya. singkatannya amin gitu. Ya. Nah ini bukan merupakan salah satu kebetulan, tapi entah bagaimana Allah berkehendak kok amin diaminkan. Nah ini ya bukan salahnya si singkatannya amin ya, tapi karena kebetulan kok sama gitu dengan kata amin, tapi penulisannya kan berbeda ya. Oh, iya. Kalau amin yang ini kan i-nya cuma satu ya. Iya. Kalau amin gitu kan aminnya kan panjang. Oh iya. 2 harokat itu. I-nya 2 ya. Iya. Jadi kemungkinan nih Pak, kode alam apa dari teman-teman tunanetra gitu ya, perubahan-perubahan ini kan Ya. dengan seperti ini gitu. Ya. Mungkin kode alam atau semangat dari teman-teman juga gitu. Ya, ini kita harus pikirkan dengan betul-betul. Kalau perlu kita bisa istikharah ya untuk menentukan ini betul atau kode alamkah atau sunatullah ya. Kalau Iya. di dalam agama kita itu kan sunatullah. Iya, nggak ada kode alam Pak, nggak ada. Nggak ada. Itu. Itu sunatullah. Istilahnya itu. Istilah kita saja itu ya, memudahkan kode alam. Padahal itu sunatullah. Ya, dengan adanya pemilu baru nih, Pak Nurjaman, kan selama ini ya mungkin sudah diperhatikan Ya. oleh pemerintah, tetapi kenyataannya teman-teman tunanetra ini dianggap rakyat kelas berapa lah gitu ya Pak Nurjaman. Ya. Emang betul itu Pak Nurjaman? Ya, pada kenyataannya memang seperti itu. Ini entah kesengajaan atau memang tidak sengaja, tapi di masyarakat maupun di pemerintahan ini memang sudah ada ini kementerian di bidangnya, tapi sentuhannya belum maksimal dirasakan. Belum maksimal ya? Iya, iya. Misalnya salah satu contoh untuk kita di masyarakat, misalnya kan Kementerian Sosial ini kan kalau untuk pendidikan kita kan harus kepada Kementerian Pendidikan juga, tapi penanganannya kan oleh Menteri Sosial, jadi kan rancu sebenarnya, mestinya kan jelas gitu ya. Terus kemudian untuk keekonomian, kesejahteraan itu kan juga ada Menteri Kesejahteraannya, ada Menteri Sosialnya, lah gimana gitu. Jadi kita ini merasa bingung gitu, dan kita masih merasa terpinggirkan kok sampai sekarang. Negara belum hadir secara maksimal. Padahal sudah dibuat kementeriannya Pak. Sudah ada kementeriannya, bahkan ini pernah Dibubarkan ya? pernah dibubarkan oleh Presiden Gus Dur ketika itu, karena Presiden Gus Dur tahu kalau
Kementerian Sosial ini menjadikan difabel ataupun yang mestinya ditangani itu sebagai objek semata-mata, bukan menjadi subjek. Jadi dibubarkan. Nah, kemudian dihidupkan kembali, diadakan kembali pada saat Presiden Megawati dan seterusnya sampai sekarang. Harusnya kalau sudah dibuat makin sejahtera dong teman-teman. Harusnya seperti itu ya. Tapi memang sudah ada sentuhan-sentuhan, misalnya program-program bantuan untuk DTKS itu singkatannya saya nggak paham itu ya, tapi ada memang, tapi tetap saja belum maksimal itu tadi lah. Ya, kita kembali lagi Pak ya. Boleh, Di ya. Nurul Qalbi ini teman-teman tunanetra itu dibina juga ya dalam Al-Quran, dalam menghafal Quran, dalam apalagi tuh Pak Nurjaman. Ya, jadi kebetulan Nurul Qalbi yang dinahkodai oleh Pak Ustadz Budi dan kawan-kawan ini mencoba untuk memberikan wawasan tentang keagamaan, diantaranya ada menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, hadis-hadis dan yang lain-lain. Kemudian juga ada sekarang sektor di bidang usaha, meskipun ini belum tampak keberhasilannya, tapi kita sudah mencoba, Pak Ustadz Budi dan kawan-kawan sudah mencoba berjuang untuk menyentuh kami dengan berbagai macam layanan itu. Kalaupun ini belum berhasil, karena memang kondisi dan situasi saat ini yang memang belum baik. Semoga nanti berubah akan menjadi lebih baik manakala situasi dan kondisinya. Semoga di Indonesia makin banyak Ustadz Budi yang lain gitu ya. Amin ya, memperhatikan teman-teman daripada tunanetra. Betul. Jadi harapannya seperti itu. Kembali lagi nih, nanti kalau masalah coblos mencoblos, sekarang kan sudah ramai nih Pak ya. Ya. Itu teman-teman tunanetra itu kira-kira berapa persen di Indonesia nih Pak? Menurut data menurut data terakhir ketika itu tahun 2003 atau 2004 itu sekitar 3%. Tapi itu kan baru yang itu yang terdata, 3%. Iya, mungkin kalau kita cari secara teliti bisa 3, 4 atau sampai 5% mungkin dari seluruh Indonesia. Indonesia. Banyak juga tuh Pak. Banyak juga. Banyak ya. Artinya dari partai itu harus mengakomodir dan memberikan kemudahan gitu ya, apalagi KPU nih yang bertanggung jawab untuk menjadi penyelenggara itu harus memberikan kemudahan. Kalau kita mengandalkan tulisan braille, wah itu lebarannya kan lebar ya, lebar sekali, makin lebar dan makin menyusahkan, tidak bisa cukup 5 menit itu. Makanya perlu pendamping ataupun diberikan kemudahan, misalnya memilih partainya saja, atau dari urutan nama ya nanti partainya banyak Pak. Partainya banyak, nah ini jadi mempersulit. Lebar dipegang-pegang dulu gitu kan. Dipegang-pegang dulu kolom-kolom partainya, kolom-kolom nama calon legislatif, gitu kan merepotkan itu. Itu ada kira-kira nggak dari desa, kecamatan atau dari tempat lain ada penyuluhan buat teman-teman tunanetra Pak, buat ini pencoblosan? Sebenarnya ada, sosialisasi itu ada kok setiap tahun semenjak itu dari dulu waktu belum pakai braille pun, waktu zaman Orde Baru sudah ada ya? Sudah ada. Nah, apalagi sekarang sudah lebih digerakkan, digalakkan dengan tambahan dengan braille itu, tapi ya itu tadi tetap akan menambah lama durasi waktunya. Oleh karenanya KPU harus bijak dalam memberikan layanan terhadap difabel, terutama tunanetra gitu ya. Harapannya seperti itu. Terus harapan-harapan nih Pak, kan mumpung lagi pesta demokrasi ya, Ya. Semoga KPU, partai-partai atau mungkin teman-teman ya di luar sana gitu Ya. bisa mendengar Pak, kira-kira apa nih harapan daripada teman-teman disabilitas, terutama yang tunanetra gitu ya? Ya, kalau harapannya yang amat sangat sederhana, tak perlu jauh-jauh, bahwa Bawaslu harus bersikap netral. Ya, jadi kalau memang ada partai-partai yang sudah curi star ya harusnya ditindak.
kemudian KPU-nya juga harus bersikap netral, harus memberikan kemudahan kepada difabel. Lah kalau sekarang ini gimana ya? Kita seakan-akan sudah tak ada panutan gitu ya. Karena bagaimanapun lawong seharusnya kan kalau menteri ataupun siapapun yang di eksekutif itu mencalonkan itu kan mestinya kan mundur ataupun cuti. Lah ini malah diberikan aturan tidak usah mundur. Itu kan berarti kan gimana itu seorang calon pemimpin kalau seperti itu? Mungkin malunya sudah itu kali Pak. Nah, malunya kali ya. Ya bisa. Iya, udah kurang malu. Terus ada gini Pak, ada istilah nih. Ya. Kalau di Amerika kan terkenal dengan paman Sam ya, istilahnya. Ya. Di Indonesia ini ada istilah baru Pak. Apa itu? Nurjaman. Apa itu? Gara-gara mau pemilu ada istilah baru nih. Iya. Jadi negara Indonesia jadi negara Paman Usman. Nah, iya. Iya, kalau udah zaman kok tahu ketawa gitu. Iya, nah karena begini, itu memang patut kita prihatinkan ya. Kita harus berprihatin dengan kondisi ini. Makanya Allah itu amat sangat adil dalam hal ini. Makar Allah itu lebih dahsyat dibanding dengan makar manusia. Ya. Masya Allah. Oh luar biasa kan? Iya. Khairul makirin itu kan luar biasa. Jadi kita mesti perhatikan ini dengan baik dan kita mesti hati-hati. Karena masa ya partai yang sudah berpuluh tahun, banyak pakar-pakar, banyak yang mengetuai partai itu kok malah dikalahkan dengan seorang anak yang seusia anak saya yang besar gitu kan. Itu pengalaman saja belum ada. Lah gimana itu orang-orang yang berpengalaman kok mau saja dikibuli dengan seorang anak yang masih belum berpengalaman. Ini memprihatinkan kondisi ini. Memang begitu Pak? Nah coba aja. Kalau saya yang tidak mampu memandang, tapi Allah mengkaruniai saya dan teman-teman dengan pendengaran, mengkaruniai saya dengan hati, mengkaruniai saya dengan pikiran, dan Allah menganjurkan kita itu harus menggunakan akal ini dengan sebaik-baiknya. Lah kok ini kok malah orang-orang yang pinter? Maksudnya akal untuk membohongin orang atau untuk bagaimana tuh Pak? Ya, kita dikaruniai akal, dikaruniai hati. Itu kan dikaruniai melihat dengan mata telanjang. Ini kan supaya kita tidak ngakali. Gunanya apa? Titel berderet sampai hampir berbaris-baris, tapi ngadalin orang, ngakalin orang. Itu kan nanti kan Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Lah kita lebih baik kita tidak punya titel yang banyak, tapi kita bisa bijak dan arif, tidak membohongi orang. Itu kan akan lebih bermanfaat. Kata Rasulullah atau sabdanya, khairun nas amfa'uhum linnas. Jadi kita harus bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Lah kalau kita itu bohong, itu kan berarti bukan membohongi orang loh itu. Bohong terhadap diri sendiri. Sekali berbohong, maka itu seterusnya akan berbohong. Nah kan kalau kita berbaik sangka, berbuat baik, maka seterusnya kita akan berbaik sangka. Nanti kalau kita dibohongi, bisa ya, tapi kalau hati, wah nggak bisa. Hati nurani nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Oh, berarti ini saatnya berubah nih. Saatnya berubah, karena berubah itu juga berubah bagaimana Pak? Berubah lebih baik lagi? Apa lebih mundur lagi nih kalau begini? Mestinya berubah itu akan lebih baik harusnya. Jangan kalau berubah menjadi terpuruk, wah itu bukan berubah namanya. Masa kita akan jatuh pada lubang yang sama dan mau pula gitu kan? Harusnya ya kita mesti bijak, belajar dari pengalaman, belajar dari situasi yang pernah kita lakukan. Dan ingat saudara-saudaraku, jadi bahwa sesal itu datang kemudian. Tidak ada sesal di depan. Oleh karenanya yuk kita bijak, karena perubahan itu adalah sunatullah. Itu ya Mas Adi. Jadi sunatullah karena apa? Kalau kita belajar dari tubuh kita ini dulu
pertemuan antara spermatozoa dan ovum atau sel telur, kemudian menjadi janin, janin ditiupkan ruh, kemudian terlahir menjadi bayi, sekarang kemudian bayi itu berjalan dewasa dan kita saat ini semakin berubah. Nah, itu berubah itu seperti itu sebenarnya. Jadi tidak ada perubahan itu kok tetap seperti itu saja, stuck, berhenti di situ saja, itu tidak. Tapi berubah itu pasti akan dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Dan jangan pernah merasa bisa. Yang baik adalah bisa merasakan kondisi sulitnya masyarakat, sulitnya kondisi hidup saat ini bukan datang sekonyong-konyong. Ini ada prosesnya, dari hanya mementingkan diri sendiri, akhirnya lah terjadi seperti ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, makin terpuruk. Nah, ini jangan sampai. Jadi dari teman-teman tunanetra nih, Ya. terutama Pak Nur Zaman, Ya. ada nggak pilihan nih buat calon presiden Pak? Bebas aja kita ngomong nih. Ya. Ya nggak apa-apa, kita Baik. ngobrol aja gitu. Kira-kira yang bagaimana kriterianya? Tentu Presiden yang bisa gini, baca gitu. Quran, Ya. atau presiden yang bisa pidato, Ya. atau presiden yang bisa apa tuh? Bagi saya pribadi, karena sudah ada ijtima ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya, maka saya mengikuti ulama. Kalau ulama menyatakan pilihannya satu, ya saya satu. Kalau ulama tiga, ya saya tiga. Kalau dua, ya dua. Tapi kebetulan karena rekomendasinya nomor satu, saya ikut satu. Alasannya bagi saya sendiri juga, selama ini saya memperhatikan ada guidance jalan. Ya, di Jakarta ini kalau jalan di trotoar-trotoar sudah ada garis-garis untuk tunanetra. Kemudian yang lain-lain lah, banyak hal yang bisa dirasakan keperpihakan terhadap difabel. Itu nomor berapa Pak? Nomor satu. Oh, nomor satu. Nomor satu. Oh, gitu ya Pak? Ya. Iya. Ya, kita harus apa ya, melihat, katanya kan ada kriteria pemimpin itu. Masa kriteria pemimpin kok dilihat dari rambutnya yang telah memutih, kemudian wajahnya yang kuyu karena kebanyakan mikirin problem masyarakatnya. Ya, bukan itu. Kalau kriteria pemimpin itu mestinya ya yang kredibilitasnya seperti apa, kapabilitas seseorang yang calon akan memimpin kita itu bagaimana, kemudian dedikasinya selama ini seperti apa, itu mesti harus kita perhitungkan. Sok mikir rambut putih lah, saya tidak bisa melihat rambut calon pemimpinnya, tidak bisa melihat wajahnya. Saya bisanya merasakan bahwa orang ini telah berbuat banyak untuk kemaslahatan atau memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, seperti itu yang harus kita pilih. Kan ada 3 nih calon Pak. Ya. Pak Nur Zaman. Ya, betul. Kalau nyoblos 1 sah. Sah lah. Kalau nyoblos 2, Iya, jangan, nggak sah nanti. nyoblos 3, Ya, nggak, malah apalagi 3. Mau nyoblos itu kan mesti harus 1. nyoblosnya harus berapa? Harus 1. Ya, kata ini ya aturannya gitu ya. Aturannya gitu, kalau dicoblos 2, coblos 3 lama Berarti rusak itu. Itu sudah tulus tuh ya. Iya. Iya. Bagaimana tidak? Bayangkan saja dari awal sudah dikuyok-kuyok gitu kan. Kemudian seterusnya mau daftar kok iya pada urutan pertama. Kemudian milih nomor gitu loh, nomor urut kok ya dapat milih 1. Kok ya tidak nomor yang lain. Berarti 1 putaran dong. Moga-moga Allah mengizinkan dan meridhoi untuk 1 putaran. Amin, amin. Ya. Sebut juga tuh Pak. Ya itu, karena ini sunatullah lagi ini kembali. Iya. Yang jelas aminnya kan beda. Kalau amin kabulkanlah ya Allah kan 2 harokat. Iya, I-nya 2, amin, amin gitu ya. Amin gitu. Ya, kalau ini kan amin. Nah, beda. Gus Maimin. beda. Jadi memang kebebasan ya gitu. Kebebasan. Jadi Ya. memilih itu kan dijamin oleh undang-undang.
kita bicara ini juga pun dijamin oleh undang-undang. Semoga obrolan kita nih Pak, Ya. ngomong begini ya sambil hujan-hujan gitu, Ya. didengar sama ya teman-teman di seluruh Indonesia. Amin. Terutama memperhatikan daripada teman-teman ya tunanetra gitu. Amin. Yang pasti harapan. Jangan amin terus Pak, Ya. kasihan yang lain. Ya, bagaimana memang amin itu kan kabulkanlah. Iya gitu ya. Iya, jadi Sunatullah lagi, sunatullah Pak. lagi itu tidak bisa dan sudah terbiasa kalau ada kata-kata baik, harapan. Nah, itu kan kita Makanya ada yang marah Pak. Ini nonton kita ada yang marah ini. Ya, moga-moga tidak ya. Ya. Jadi Demokrasi ya. Demokrasi, karena kita sudah terlanjur memilih caranya adalah demokratisasi atau demokrasi ya kita harus menghargai. Ada yang mau memilih Anies, Amin, silahkan. Kalau saya milihnya, ada yang mau milih nomor 1, silahkan, gitu ya. Kalau saya milih nomor 1 atau memilih Amin, mau ikut saya milih 1 ya, ayo. Mau milih Anies, Amin ya, ayo, gitu loh. Tapi jangan marah. Gitu. Iya, itu harapan dari Harapan. pada teman-teman tunanetra. Jadi dari sahabat Nurul Qalbi dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, mungkin ini obrolan kita yang ringan. Mudah-mudahan juga negeri kita aman. Amin. Amin lagi tuh ya. Iya. Ya, Terus jadi- juga negeri kita banyak rezekinya, Amin. rakyatnya. Amin. Amin terus Pak. Ya seperti hari ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol kan diiringi oleh turunnya hujan. Amin. Gantian saya ngomong. Amin gitu. Moga-moga ini kan adalah sebuah pertanda baik Allah memberikan rahmat berupa hujan. Nah juga pertanda baik buat harapan-harapan kita nanti ada perubahan yang nyata, tidak hanya slogan, janji, dan setelah dipilih jangan meninggalkan yang memilih. Betul itu. Biasanya soalnya ini tidak hanya bagi difabel tunanetra, tapi buat semua halayak masyarakat. Harapannya hendaknya jangan hadir manakala dibutuhkan suaranya, tapi setelah terpilih nanti sudah melupakan yang memilih. Negara harus hadir, mengayomi, memayungi, dan menjadi wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu ya. Ya oke, terima kasih Pak Nur Jaman dan juga sahabat Nurul Qalbi dan teman-teman dalam bicara kita yang ringan-ringan ini, karena dalam pesta demokrasi kita juga harus bahagia Ya, dan juga tidak boleh marah. betul. Beda pilihan boleh saja, tapi tidak boleh marah dan Ya. bertengkar dan berkelahi. Baik, Nah, ini jadi dari yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Nur Jaman, juga harapan daripada teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia, semoga Allah kabulkan semua keinginan kita. Ya. Dan Insyaallah, tentunya ini sebelum ditutup saya menitip pesan buat ya seperti yang telah dikatakan oleh Ustadz Adi, bahwasanya berbeda pilihan itu memang dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak apa-apa, silahkan Anda mau memilih si fulan, mau memilih si ini, tapi kalau mau bersama dengan saya, titip pesan buat seluruh umat Islam yang katanya banyak di Indonesia ini, hendaknya kompak dan bersama. Mari kita turut kepada anjuran dan ijma ulama supaya kita menjadi, ya kita mau mengikut siapa lagi kalau tidak pada ulama, seperti itu. Ustaz. Ya, terima kasih Pak Nur Jaman. Insyaallah teman-teman semua sahabat Nurul Qalbi, nanti boleh kirim pesan nih di sini di bawah. Di bawah ini nanti kirim pesan atau masukan atau kritikan buat Nurul Qalbi. Semoga kita makin maju, makin lebih baik Amin. ke depannya juga. Amin. Insyaallah. Dan kita sambung lagi nanti di acara bicara politik lagi dengan narasumber yang lebih lagi, tapi tetap daripada tunanetra juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.